Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng dan murid pelataran dalam itu mengobrol selama beberapa waktu, Chu Feng memasuki Akademi Azure Dragon. Namun setelah memasuki Akademi Azure Dragon, Chu Feng tidak tinggal terlalu lama. Alasan untuk itu adalah, karena dia menerima berita bahwa Chu Guyu, Chu Yue, dan yang lainnya dari keluarga Chu, serta pendiri Azure Dragon Li Zhangqing, Zhuge Liuyun, Raja Monyet Berbahaya dan semua senior akrab lainnya dengan Chu Feng, mereka semua tidak ada di Akademi Azure Dragon. Kabarnya, mereka sudah pergi ke Tanah Suci Martialism. Selain itu, mereka sudah pergi untuk beberapa waktu hingga sekarang. Mereka telah pergi untuk meningkatkan pencarian kultivasi bela diri mereka. Selain itu, bagaimana tepatnya mereka akan meningkatkan ranah mereka, maka orang-orang dari Akademi Azure Dragon yang tersisa tidak ada yang tahu. Karena semua orang yang Chu Feng tahu tidak berada di Akademi Azure Dragon, maka secara alami tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk tinggal di Akademi Azure Dragon lebih lama. Setelah semua, Chu Feng hanya kembali ke alam bela diri leluhur hanya demi melihat teman-teman lamanya. Dengan demikian, Chu Feng sekali lagi kembali ke wilayah Laut Timur. Dan selanjutnya, Chu Feng masih tidak melanjutkan langsung ke puncak berkabut. Sebagai gantinya, dia tiba di atas Lautan Merah Tua. Laut itu memiliki nama yang sangat mengesankan. Itu disebut Lautan Darah Abadi. Alasan mengapa Chu Feng pergi ke sana adalah, karena ada kenangan yang tak terlupakan untuk Chu Feng di tempat itu. Saat itu, Chu Feng bertemu dengan seorang gadis kecil di Lautan Darah Abadi. Gadis kecil itu bernama Little Fishy. Fishy kecil itu memiliki asal yang tidak diketahui. Namun anehnya, dia sangat luar biasa. Meskipun dia jelas-jelas hanya seorang anak kecil, tapi dia telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama dengan Chu Feng. Karena itulah, Chu Feng akhirnya memiliki persahabatan yang luar biasa dengan gadis kecil itu, yang jauh lebih muda dari dirinya sendiri. Kemudian, Little Fishy pun pergi. Selanjutnya, dia secara pribadi berkata kepada Chu Feng bahwa dia tidak akan kembali. Chu Feng berpikir bahwa Little Fishy mungkin terkait dengan tangan besar yang merobek langit, dan mungkin saja Little Fishy tidak termasuk di tempat itu sejak awal. Kemungkinannya, Little Fishy adalah seseorang dari dunia luar. Meskipun mereka hanya saling kenal untuk waktu yang singkat, tapi Chu Feng ingin melihat gadis kecil itu lagi jika memungkinkan. Kemungkinannya gadis kecil dari masa itu pasti menjadi sedikit keindahan saat ini. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan, kalau gadis kecil itu memiliki kesan sebanyak ini di hatimu, kata si ratu kepada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng diam sepanjang waktu sejak dia tiba di tempat itu. Meskipun si ratu tidak dapat melihat ekspresi yang dimiliki Chu Feng pada saat itu, tapi dia dapat berbagi pandangan dan pendengarannya. Chu Feng sedang melihat semua tempat yang Little Fishy pernah lalui. Si ratu bisa merasakan betapa Chu Feng merindukan Little Fishy. Gadis itu seperti adik perempuan bagiku. Wajar bagiku untuk merindukannya setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, balas Chu Feng. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikannya, dan mengatakan yang sebenarnya. Itu benar, dia adalah seorang adik perempuan. Bagi Chu Feng, Little Fishy seperti adik perempuannya sendiri. Apa gunanya mengingat-ingat? Siapa yang tahu di mana gadis kecil itu sekarang, kata si ratu. Apakah aku tidak salah dengar? Ratu, nada bicaramu itu, kamu tidak mungkin cemburu kan, kata Chu Feng dengan senyum nakal di wajahnya. Cemburu, Cui, kamu benar-benar berpikir berlebihan. Kapan ratu ini pernah cemburu pada siapapun? Apalagi ratu ini cukup menyayangi gadis kecil itu. Apakah kamu mengira hanya kamu yang merindukannya? Ratu ini juga sangat merindukannya, si ratu melengkungkan bibirnya dan menyangkal perkataan Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa hatinya menjadi sangat dingin. Memang benar, kapan si ratu pernah cemburu karena dia? Si ratu telah menemani Chu Feng sepanjang waktu. Namun selama perjalanan mereka, dia tidak pernah cemburu pada gadis manapun. Dan bahkan jika dia bertemu dengan seorang gadis cantik atau seorang gadis yang dia sukai, dia akan segera bertindak makcomblang dan mendesak Chu Feng untuk mengejar gadis itu. Memikirkan hal itu, Chu Feng menghela nafas.
Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia meninggalkan lautan darah abadi. Lautan darah abadi adalah lautan darah abadi yang sama. Namun sayangnya, Little Fishy sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kenangan. Meskipun Chu Feng mengenang masa lalu, tapi dia tidak bisa tinggal lama di sana. Akhirnya, Chu Feng tiba di Misty Peak. Saat Chu Feng melihat Misty Peak mengambang di kejauhan, tempat yang tampak seperti tanah abadi itu, hati Chu Feng dipenuhi dengan emosi. Chu Feng tiba-tiba teringat saat ia pertama kali tiba di Misty Peak. Saat itu, dia benar-benar terpana oleh pemandangan spektakuler dari Misty Peak. Dia juga ingat pertempuran puncak berkabut. Itu adalah pertempuran antara Kepulauan Eksekusi Immortal dan Misty Peak. Itu juga pertempuran antara Chu Feng dan Jiang Qixia. Mengingat itu sekarang, pertempuran itu seolah-olah baru saja telah terjadi kemarin. Namun sekarang, Chu Feng tidak lagi sama dengan Chu Feng pada saat itu. Segala sesuatu di puncak berkabut ini masih menyerupai di masa lalu. Ada banyak orang yang menatap puncak berkabut dari luar, dan seolah-olah itu telah menjadi tempat yang indah. Namun, orang-orang itu sebenarnya cukup jauh dari Misty Peak. Kemungkinan besarnya, mereka takut diusir oleh orang-orang dari puncak berkabut jika mereka semakin dekat dengannya. Seperti sebelumnya, Misty Peak masih dilindungi oleh formasi yang kuat. Itu bukan tugas yang mudah untuk memasukinya. Namun, formasi itu adalah sesuatu yang efektif hanya terhadap orang-orang di wilayah Laut Timur. Untuk Chu Feng saat ini, formasi pertahanan yang tampaknya kuat itu hanya mirip dengan kabut, dan itu tidak akan mampu menghentikannya. Dengan pergeseran tubuhnya, Chu Feng melewati formasi defensif dan memasuki puncak berkabut. Setelah memasuki puncak berkabut, Chu Feng tiba-tiba tertegun. Alasan untuk itu adalah, karena dia terkejut setelah menemukan ada seorang gadis berdiri di sisi lain dari formasi pertahanan. Gadis itu tidak bisa dikatakan sangat cantik. Namun, kulitnya seputih salju, dan dia tampak sangat cerdas. Dipasangkan dengan rok hijau panjangnya, dia menyerupai peri surgawi kecil. Pada saat itu, gadis itu kebetulan menemukan Chu Feng juga. Mereka berdua saling memandang. Tiba-tiba saja gadis itu berteriak. "Kurang ajar, kamu berani memasuki Misty Peak kami. Kamu mencari mati," teriak gadis itu. Dia mulai membentuk segel tangan, dan kemudian mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng. Ruang di sekitarnya segera berfluktuasi dengan aneh, dan kekuatan bela diri sedang berkumpul. Peringkat 9 Martial Lord ya, gumam Chu Feng. Chu Feng berhasil menentukan dengan sekali pandang, bahwa gadis itu memiliki ranah di peringkat 9 Martial Lord. Belum lagi Great Chiliocosm Upler Realm, bahkan di alam biasa 100 Revenant saja, ranah di peringkat 9 Martial Lord itu sangatlah lemah. Namun di tempat seperti wilayah Laut Timur, untuk dapat mencapai ranah peringkat 9 Martial Lord pada usia gadis itu, ia akan dianggap jenius. Jenius yang sangat kuat. Wush wush wush. Pada saat itu, kekuatan bela diri yang mengelilingi gadis itu telah berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya, dan mulai terbang ke arah Chu Feng. Setelah berhasil melepaskan serangannya, gadis itu mengungkapkan senyum di wajahnya. Ketika orang asing tiba-tiba masuk ke Misty Peak, gadis itu tidak menyembunyikan kekuatannya, dan melepaskan serangan terkuatnya sejak awal. Dia merasa bahwa karena jarak antara dia dan Chu Feng begitu dekat, maka Chu Feng bahkan tidak akan bisa menghindari serangannya jika dia bisa berhasil melepaskannya. Dengan demikian, dia pasti akan terbunuh. Bas-bas. Namun pada saat pedang itu hendak menyerang Chu Feng, mereka tiba-tiba membeku di udara. "Ini adalah," seru si gadis. Melihat itu, senyum di wajah gadis itu segera menghilang. Kejutan dan kegelisahan segera muncul di matanya yang cerdas. Dia tidak dapat memahami, bagaimana serangan fatalnya tiba-tiba membeku di udara, dan tidak bisa mendengarkan perintahnya. Memiliki hati yang membunuh seperti itu pada usia muda, itu bukanlah hal yang baik. Ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membeku di hadapannya langsung hancur. Pada saat itu, ekspresi gadis muda itu sangat berubah. Dia akhirnya menyadari mengapa serangannya membeku. Semua itu disebabkan oleh pria di depannya. Karena dia memiliki kekuatan seperti itu, dia sudah jelas bukan seseorang yang bisa ditanganinya. Dengan demikian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu segera berbalik dan mulai dengan cepat terbang ke istana utama Misty Peak.
Ada 6 orang di istana utama Mystic. Di antara keenam itu adalah seorang wanita yang relatif tua. Dia adalah penguasa sebelumnya dari Mystic, Lady Piao Miao. Adapun wanita yang paling cantik di antara kelompok itu, dia adalah putri Lady Piao Miao, penguasa saat ini dari Mystic, Qiu Shui Fuyan. Adapun 4 orang lainnya, meskipun penampilan mereka lebih rendah dari Qiu Shui Fuyan, tapi mereka juga cantik. Mereka berempat adalah 4 murid pribadi Lady Piao Miao, Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu dan Dong Sui. Ini buruk, ini buruk. Tiba-tiba saja serangkaian teriakan panik terdengar. Setelah itu, pintu masuk ke istana yang ditutup langsung ditendang terbuka. Itu adalah perbuatan gadis sebelumnya, dia berlari masuk dan menendang pintu hingga terbuka. Melihat gadis itu, Qiu Shui Fuyan mengerutkan kening dan berteriak padanya. Ming Ye, apa yang kamu lakukan? Bukankah kami sudah memberitahu, bahwa kamu tidak akan mengganggu kami saat kami mengadakan pertemuan, ucap seorang wanita. Nyonya Nyinya, murid ini tidak berencana mengganggu kalian semua. Namun, seseorang telah menerobos puncak mistik kami, balas Ming Ye. Gadis dengan nama Ming Ye itu buru-buru berlutut di tanah, dan berbicara dengan keluhan di wajahnya. Apa katamu, seseorang telah menerobos puncak berkabut kita, seru mereka semua. Mendengar kata-kata itu, Qiu Shui Fuyan dan 5 orang lainnya segera memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Dia sudah di dalam, kata gadis bernama Ming Ye itu. Apa, sudah ada di dalam, seru mereka lagi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka semakin jelek. Untuk dapat secara langsung menerobos formasi dan memasuki puncak berkabut, orang itu pasti bukan orang biasa. Orang harus tahu, bahwa setelah darah kilin yang tiba-tiba muncul itu dapat dikalahkan oleh Chu Feng, maka tidak pernah ada kekuatan lain yang mampu melawan puncak misti di wilayah Laut Timur. Selanjutnya, tidak ada yang berani menyinggung Mystic Peak. Namun sekarang, tidak hanya seseorang menyusup ke wilayah Mystic Peak mereka, tetapi orang itu bahkan berhasil menembus formasi pertahanan. Ini hanya bisa berarti satu hal, yaitu musuh dengan niat jahat telah tiba. Tunjukkan jalannya, kata Qiu Shui Fuyan. Kakak Fuyan, tidak perlu untuk itu, ucap Chu Feng. Namun tepat ketika Qiu Shui Fuyan berencana untuk keluar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama dengan suara itu terdengar, sesosok muncul di aula istana. Melihat orang ini, Qiu Shui Fuyan dan yang lainnya dibuat tertegun. Namun segera setelah itu, sukacita yang luar biasa muncul di wajah mereka. Mereka tersenyum begitu gembira, sehingga mereka bahkan lebih bahagia daripada ketika mereka berhasil membuat terobosan dalam kultivasi. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Kurang ajar, kamu telah menerobos ke puncak berkabut kami, dan bahkan berani memasuki istana utama kami. Perhatikan saat aku membunuhmu, teriak Ming Ye. Gadis bernama Ming Ye itu tidak memperhatikan ekspresi gembira pada wajah Qiu Shui Fuyan dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia segera mengeluarkan senjatanya begitu dia melihat Chu Feng, dan berencana untuk menyerangnya. Melihat ini, Qiu Shui Fuyan berteriak, Ming Ye, hentikan. Kemudian dia tiba di depan Ming Ye dan dengan paksa mengambil senjata di tangannya. Dan kemudian dia berteriak, Ming Ye, jangan kasar. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Tanya Fuyan. Tuan, dia, siapa dia? Tanya Ming Ye. Ming Ye, dia adalah idola kamu, Chu Feng, kata Qiu Shui Fuyan. Tuan, apakah kamu serius? Apakah dia benar-benar Chu Feng? Tanya Ming Ye. Mendengar kata-kata itu, Ming Ye menjadi sangat bersemangat. Mengapa Tuan akan berbohong kepadamu? Qiu Shui Fuyan berkata sambil tersenyum. Tuan Chu Feng, yang rendahan ini adalah Ming Ye. Aku sudah mengagumimu selama 3 hari. Mohon terima rasa hormatku, ucap Ming Ye. Tiba-tiba saja Ming Ye setengah berlutut di tanah, dan mulai membungkuk kepada Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng jadi bingung. Dia tidak tahu kapan dia mendapatkan pengagum seperti itu. Selanjutnya, apa urusannya dengan 3 hari? Tak lama kemudian setelah mengobrol, Chu Feng menemukan bahwa Ming Ye lahir di lokasi yang jauh. Dia adalah seseorang yang ditemukan Qiu Shui Fuyan, itu saat bepergian ke 4 lautan untuk mencari penerus yang luar biasa. Tidak perlu ragu seberapa berbakatnya Ming Ye itu. Pada usia yang sangat muda, dia sudah peringkat 9 Martial Lord. Orang juga sudah tahu, bahkan Qiu Shui Fuyan saja hanya seorang raja bela diri.
Namun itu juga tepat, karena Qiushui Fuyan menemukan Ming Ye di lokasi terpencil, sehingga Ming Ye tidak tahu banyak tentang wilayah Laut Timur. Karena itulah, dia menyuruh Qiushui Fuyan menceritakan hal-hal tentang wilayah Laut Timur sepanjang waktu. Ketika Ming Ye datang untuk mencari tahu tentang prestasi Chu Feng, dia mulai merasakan kekaguman yang tak ada habisnya untuk Chu Feng, dan menyatakan dia sebagai idolanya. Dia menyatakan bahwa dia akan belajar dari Chu Feng dan mengikuti teladannya. Selain itu, baru juga 3 hari sejak dia menyatakan Chu Feng menjadi idolanya. Itulah alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia telah mengagumi Chu Feng selama 3 hari. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.